KLA TV. Desa Katerban, Kecamatan Baron, Nganjuk membutuhkan seorang kades yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah. Visi ini bukan hanya soal pembangunan fisik seperti jalan atau gedung, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Seorang kades harus mampu menggugah semangat masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi untuk kemajuan desa. PJ Kepala Desa Katerban Wari Ardata mempunyai tanggung jawab yang diemban, bukan hanya sekedar memimpin, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi kemajuan dan kesejahteraan desa. Pembangunan desa bukan hanya sekedar infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Untuk itu, semangat dan motivasi dalam memimpin sangat diperlukan agar visi dan misi yang besar dalam pembangunan desa dapat tercapai. Pembangunan desa sejatinya tidak hanya tugas pemerintah desa semata, tapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kades harus bisa menjadi fasilitator yang menggerakkan potensi masyarakat, baik dalam sektor pertanian, perdagangan, atau pendidikan. Memberikan kesempatan kepada warga desa untuk terlibat dalam proses pembangunan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Setiap desa memiliki potensi dan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagai kades, penting untuk menggali potensi ini, baik itu dalam bentuk produk lokal, wisata desa, atau kerajinan tangan. Dengan demikian, pembangunan desa akan menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembangunan desa yang sukses tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah desa, tapi juga pada kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat itu sendiri. Kolaborasi yang baik akan menciptakan sinergi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Program-program pembangunan yang dijalankan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Sosok kepemimpinan yang baik tidak hanya ditunjukkan dengan keputusan yang tepat, tetapi juga dengan teladan yang diberikan. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seorang kepala desa mampu memotivasi dan menggerakkan warganya untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Tantangan dalam pembangunan desa tentu selalu ada, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kurang infrastruktur yang memadai. Namun, seorang kepala desa yang memiliki semangat juang yang tinggi akan selalu mencari solusi atas setiap permasalahan. Dengan kerja keras, ketekunan, dan komitmen yang kuat, setiap tantangan pasti bisa diatasi. Kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung kelancaran pembangunan. Oleh karena itu, kepala desa perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program-program pembangunan. Akuntabilitas yang tinggi akan memastikan bahwa setiap dana dan sumber daya digunakan dengan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan desa bukanlah hal yang mudah, namun dengan semangat, dedikasi, dan kerja keras yang tinggi, seorang kepala desa dapat menjadi pahlawan pembangunan bagi desanya. Melalui visi dan misi yang jelas, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, desa yang maju dan sejahtera bukanlah sebuah impian, melainkan sebuah kenyataan yang dapat tercapai. Setiap langkah yang diambil menuju pembangunan desa adalah langkah untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat desa Katerban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami berada di salah satu desa, tepatnya di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada hari ini saya
memberikan satu penjelasan gambaran terkait sosok kepala desa. Mungkin panjenengan tahu siapa kepala desa. Beliau adalah Bapak Wari Ardata, yang mana dulunya beliau ada di staf Kecamatan Baron, sekarang orang nomor 1 di desa Katerban. Yuk kita akan membahas secara rinci bagaimana perjalanan beliaunya yang ada di desa Katerban ini, dengan ulasannya, dengan sedikit ya kisi-kisinya, bagaimana beliau memimpin meskipun hanya PLT, tapi kedepannya beliau adalah seorang kepala desa yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Enjing Pak Kades. Ya, selamat pagi Sugeng Enjing. Ini Pak Kades apa Pak PLT Kades ya? Pak PLT Kades. PJ. Oh Pak PJ Ya, Kades, penjabat ya. penjabat sementara ya. Ya, Pak, ini bisa diuraikan sedikit terkait perjalanan jenengan waktu, kalau saya mungkin dari rekam jejak jenengan itu dulu pernah di di mana itu desa Kebangkerep ya. Iya. Terus kembali ke kecamatan, terus sekarang menjadikan orang nomor 1 tapi sementara. Tapi ini bisa dijelaskan mungkin sedikit banyak kisi-kisi jenengan yang ada di desa Katerban ini, Bapak. Jadi gini ya, sebetulnya karena pengalaman dulu itu, karena pengalaman saya di desa Kebangkerep, saya menjadi PJ itu selama 1 tahun, itu mungkin kinerja saya bisa dinilai di kecamatan maupun warga desa Kebangkerep itu mungkin bagus. Kemudian karena adanya insiden atau mungkin adanya sesuatu yang tidak bisa diteruskan kepala desa di Katerban ini, makanya beliau di kecamatan tetap menunjuk saya sebagai PJ kepala desa di Katerban, dan saya juga sangat sudah akrab dengan badan permusyawaratan desa maupun perangkat desa yang ada di Katerban. Sekaligus saya juga sebagai bina desa di desa Katerban. Makanya kemudian BPD maupun perangkat desa dan rekom dari Bapak Camat itu menunjukkan pada saya. Siap, luar biasa. Ini perjalanan jenengan di desa Katerban ini sudah berapa bulan, berapa hari? Ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama PJ saya itu sudah berlangsung, yang berakhir kemarin di tanggal 11 Januari 2020. Pak Kades, mungkin ini sedikit banyak kisi-kisi Bapak ini yang jadi orang nomor 1 Katerban ya. Apa Pak yang Bapak torehkan di desa Katerban ini? Jadi di desa Katerban itu banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan. Itu karena ada keadaan yang tidak bisa ditolerir, termasuk meninggalnya Bapak Kepala Desa, maka saya harus meneruskan sampai dengan masa jabatan Kepala Desa yang tadi sudah meninggal dunia. Maka kisi-kisi saya pertama masuk di Katerban ini, saya harus bisa mempersatukan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan juga seluruh lembaga desa yang ada di Katerban. Maka di Katerban ini, saya ingin juga budaya yang ada di Katerban itu, baik adat maupun dan sebagainya, saya bangkitkan. Pemudanya, organisasinya, apapun yang ada di Katerban ini, insya Allah semuanya bisa berlangsung, bisa hidup, dan semuanya bisa berkesinambungan dan bisa memajukan desa Katerban. Luar biasa ya. Jadi sedikit banyak Pak Kades ini menorehkan beberapa yang mungkin nggak maksimal ya, tapi beliaunya ini ya sudah sangat akrab di masyarakat desa, Pak ya. Dan akhir-akhir ini ada salah satu program ya PTSL, Pak ya, yang mana program tersebut meringankan beban masyarakat desa Katerban. Pak Kades, mungkin ini kan mendekati PAW, Pak ya. Jadi apakah Bapak ini mau melanjutkan sebagai orang nomor 1 Katerban atau gimana, Pak? Sebetulnya gini ya, itu sebetulnya masalah pribadi saya. Saya itu sebetulnya kalau memimpin di suatu tempat, saya itu all out. Semuanya saya dharma baktikan ke desa setempat. Jadi semua orang bisa menilai saya.
itu baik atau buruk itu biar dinilai oleh masyarakat lain. Dan ternyata program PTSL ini yang benar-benar bisa meringankan masyarakat di Katerban, bisa membantu pembuatan sertifikat hak milik di Katerban itu dengan biaya murah, ini sangat membantu sekali. Dan seluruh antusias masyarakat Katerban ini sangat-sangat besar, sehingga yang mendaftarkan ikut PTSL ini sangat banyak sekali. Pak Kades, ini kan selain program ini kan di sini kan ada sedikit destinasi wisata ya, terutama punden-punden atau tempat-tempat bersejarah ya. Nanti suatu saat panjenengan ini terpilih lagi, apa langkah yang panjenengan lakukan untuk mengulik-ngulik budaya yang ada di Desa Katerban? Ya kayak kemarin, jadi kita adakan bersih desa. Di setiap bersih desa yang kemarin sudah saya lakukan itu adalah satu gunungan. Jadi gunungan itu kita gerakkan dari balai desa ini ke Punden. Itu salah satu destinasi kita, setiap tahunnya harus kita wujudkan sehingga masyarakat antusiasnya sangat besar sekali. Kemudian juga di Punden ini juga kami renovasi. Kita perbaiki sedemikian rupa supaya adat ini tidak hilang. Dan orang-orang yang ada di Katerban ini benar-benar mau nguri-nguri adat. Jadi semuanya ini baik itu adat, nanti kita gabungkan dengan agama, dengan masyarakat di sini yang daerahnya daerah pondokan, daerah kaum itu kita gabungkan semuanya bisa ikut di sana, kita uri-uri adatnya, berikut juga kepentingan untuk keagamaan juga masuk di sini. Luar biasa ya, salah satu ungkapan, ulasan dan tuntunan beliaunya profil Bapak Wari Ardata ya, mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa memberikan ya gambaran sosok seorang pemimpin kepala desa. Makanya beliaunya ini diutus ini, tapi sedikit banyak Pak Kades ini bisa merangkul hati masyarakat ya. Yang pasti beliau adalah salah satu panutan di Desa Katerban. Ya, satu lagi Pak Kades, ini yang tak sampaikan, harapan jenengan untuk Desa Katerban ini seperti apa? Gini ya, di Desa Katerban itu sebetulnya semuanya masyarakatnya itu cuman masyarakatnya itu belum diperhatikan dengan sepenuhnya. Jadi mereka berkehidupan dengan sendirinya tanpa ada sentuhan dari pemerintah desa, tanpa ada sentuhan dari pemerintah yang terkait, sehingga masyarakat di sini awalnya kurang bergairah untuk ikut membangun desa. Tapi dengan saya di sini, kedepannya saya ingin semuanya masyarakat di Desa Katerban ini, ayo kita semuanya guyup rukun bersama-sama membangun Desa Katerban ini menjadi desa yang hebat. Luar biasa. Oke, sedikit banyak ulasan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, terutama warga Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliaunya Pak Kades, penjabat sementara ya, yang mewakili ya, nanti insya Allah kedepannya akan lebih bagus. Terima kasih diri, saya Bismillah Wajib, KLA TV melaporkan. KLA TV.